Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Sahid, Aswatullah Al-Ahmad, Muhammad Aldi, dan Trino Priyadi izin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Konsep Pendidikan Inklusif. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini yaitu filosofi dan definisi pendidikan inklusif, konsep dasar pendidikan inklusif dan konsep keberagaman, konsep sekolah ramah anak dan konsep sosial model, konsep inclusive society atau masyarakat inklusi, dan manfaat pendidikan inklusif. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu filosofi dan definisi pendidikan inklusif, akan disampaikan oleh saya. Berikut pembahasannya. Wilson pada tahun 2002 membuat sebuah ilustrasi sebagai berikut. Bila dicermati secara mendalam, sistem persekolahan dewasa ini tidak ubahnya seperti model suatu perusahaan, di mana setiap individu yang terlibat di dalamnya sibuk dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing tanpa memedulikan yang lainnya. Dari ilustrasi ini, kita bisa memahami bahwa standar setting suatu sekolah itu terpusat pada pengembangan mentalitas. Sekolah tidak hanya sekedar pengajaran, tapi bagaimana agar setiap individu menjadi lebih responsif terhadap keadaan sekitarnya. Sistem sekolah itu hendaknya tidak terpusat pada pengembangan kognitif semata, tetapi dimensi mentalitas juga harus mendapat porsi yang seimbang. Lebih lanjut, Wilson menyatakan, bila Anda mencermati tujuan sekolah secara terpadu, dan memikirkan cara pembelajaran untuk keuntungan semua siswa, itulah pendidikan inklusif. Konsep filosofis yang dijelaskan tadi sejalan dengan deklarasi UNESCO pada tahun 1998 tentang pendidikan nilai, yaitu belajar untuk hidup bersama dalam damai dan harmoni. Sementara APNIV yang juga definisi UNESCO untuk wilayah Asia Pasifik, dalam aksinya menjabarkan pendidikan nilai untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dijabarkan menjadi poin-poin seperti ini. Yaitu yang pertama, menghapuskan semua bentuk diskriminasi. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Yang ketiga, pembangunan yang adil, berimbang, manusiawi, dan berkelanjutan. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir, perpaduan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer dan tradisional. Konsep filosofis dan nilai-nilai dasar ini secara konseptual potensial menimbulkan perubahan dan kesadaran dan sikap ketersediaan fasilitas metodologi yang dapat mempengaruhi konsep dan keinginan. Konsekuensi penting terhadap perubahan tersebut akan mempertajam dalam pemahaman dan apresiasi pada diversity. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan dalam konteks kebutuhan pendidikan khusus. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Maka dari itu, sekolah harus mencari cara agar dapat berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan definisi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini adalah sistem layanan pendidikan yang masyarakat berkebutuhan yang masyarakat mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya dalam praktiknya. Tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat diterima di sekolah terdekat yang tentu saja merupakan sekolah umum. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya wawasan dari pihak sekolah akan pentingnya ikut serta dalam mendidik anak bangsa yang memiliki kebutuhan khusus ini. Kebanyakan sekolah hanya memandang kecerdasan anak dari tingginya nilai akademiknya mereka, bukan dari keseluruhan kecerdasan yang dimiliki oleh tiap-tiap anak. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus ini sama seperti anak normal lainnya, membutuhkan perhatian dan pendidikan yang layak. Hanya saja ada kelebihan-kelebihan yang membedakan mereka. Anak berkebutuhan khusus ini tidak selalu anak yang lamban belajar,
Akan tetapi juga anak yang kecepatan menyerap ilmu yang diberikan guru lebih cepat dari anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu anak yang kekurangan secara fisik, akan tetapi anak yang fisiknya normal dengan kekurangan yang ada. Anak tersebut bisa saja mengalami disleksia, yaitu kesulitan membaca dan menulis, susah berkonsentrasi, dan hiperaktif. Maka dari itu, pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan mimpi Indonesia akan kejayaan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rino Priyadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep konsep dasar pendidikan inklusif dan konsep keberagaman. Nah, konsep dasar pendidikan inklusif ialah konsep paling mendasar dalam pendidikan sebagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Nah, sedangkan menurut Johnson dan Skogen 2001 menjabarkan ada 3 prinsip, yaitu bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas tempat dalam suatu kelas atau kelompok. Dan kedua yaitu bahwa hari sekolah adalah terpenuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. Dan terakhir, ketiga, guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik, belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman serta perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Nah, pendidikan inklusi sendiri merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak yang sebayanya di sekolah reguler dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Nah, pendidikan inklusif ini juga menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang punya kebutuhan permanen, dan atau sementara untuk memperoleh pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Nah, kebutuhan ini dapat muncul karena kelainan bawaan atau diperoleh setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi, ataupun politik. Apabila berdasarkan pengertian pedagogis, pendidikan inklusif mengaitkan pada sistem persekolahan di mana bentuk-bentuk pengajarannya mengandung aspek-aspek bekerja berpasangan. Pengajaran mengandung berkelompok dan mandiri pada mereka yang berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan inklusif sendiri, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak-anak reguler atau anak-anak yang biasa. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan ini adalah bagian dari sistem itu sendiri. Nah, pendidikan inklusif juga menangani semua jenis individu, bukan hanya anak yang mengalami kelainan. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama. Yang kedua adalah konsep keberagaman. Tujuannya adalah guru dan peserta didik merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keberagaman sebagai pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman bukan suatu masalah agar pendidikan inklusif terlaksana. Seperti yang dikutip oleh Fred, beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus diperjuangkan. Dasar hukum untuk diselenggarakan pendidikan inklusif telah cukup kuat, namun realita menunjukkan bahwa pendidikan inklusif belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Agar pendidikan inklusif itu terlaksana, memaknai keberagaman siswa dengan melihat hakikat manusia dan adanya perbedaan individu harus dilakukan oleh seorang pendidik. Oleh sebab itu, agar pendidik dapat memaknai dan mengembangkan keberagaman, peserta didik melalui pendidikan inklusif diperlukan berbagai upaya.
Upaya tersebut terkait dengan peningkatan wawasan pendidik tentang ilmu pendidikan. Nah, tentang pendidikan inklusif dan strategi pembelajarannya, kepada masyarakat perlu sosialisasi pendidikan inklusif, sehingga masyarakat memiliki kesamaan persepsi atau anggapan bagi para pemimpin serta komitmen demi terselenggaranya pendidikan tersebut. Nah, di samping itu, satuan pendidikan yang ada perlu berbenah untuk memikirkan sistem pendidikan termasuk kurikulum, sistem asesmen, mode pembelajaran yang disesuaikan dengan keberagaman peserta didik yang ada. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep sekolah ramah anak dan paradigma atau sosial model. Yang pertama yaitu adalah sekolah ramah anak, itu munculnya kasus-kasus pelecehan, kekerasan, dan bully pada anak yang menyebabkan pentingnya dibentuk sekolah ramah anak untuk menjamin kondisi ini. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perwujudan sekolah yang bebas dari risiko kekerasan. Ini merupakan bagian dari program Kota Ramah Anak. Komponen sekolah ramah anak itu meliputi ada 6 komponen. Yang pertama adalah kebijakan dari sekolah ramah anak, yang kedua pendidik dan tenaga kependidikan terlatih, hak anak, yang ketiga pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan, yang keempat sarana dan prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan dan mencegah anak agar tidak celaka, dan yang kelima partisipasi anak, dan yang terakhir partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Dan juga ada komponen perwujudan sekolah ramah anak, yaitu yang pertama adanya komitmen tertulis terkait kebijakan sekolah ramah anak, yang kedua proses belajar mengajar yang ramah anak, yang ketiga para pendidik serta tenaga kependidikan mendapat pelatihan hak anak, yang keempat yaitu tersedianya sarana dan prasarana, yang kelima partisipasi anak, dan yang terakhir partisipasi berbagai elemen masyarakat. Poin kedua itu adalah paradigma sosial model, yaitu adalah reaksi terhadap model medis disabilitas individu yang dominan, yang merupakan analisis fungsional tubuh sebagai mesin yang harus diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai normatif. Model sosial disabilitas mengidentifikasi hambatan sistemik, sikap negatif, dan pengucilan oleh masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat merupakan faktor utama dalam membuat penyandang cacat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Meskipun variasi fisik, sensorik, intelektual, atau psikologis dapat menyebabkan keterbatasan atau gangguan fungsional pada suatu individu. Ini tidak harus menyebabkan disabilitas, kecuali masyarakat gagal memperhitungkan dan memasukkan orang terlepas dari perbedaan individual mereka. Model sosial membantu kita mengenali hambatan yang membuat hidup lebih sulit bagi penyandang disabilitas. Menghapus hambatan ini menciptakan kesetaraan dan menawarkan lebih banyak kebebasan, pilihan, dan kontrol penyandang disabilitas. Tidak semua orang menggunakan model sosial, dan itu tidak masalah. Bagaimana orang memilih untuk berbicara tentang gangguan mereka yang mereka terserah mereka. Itu poinnya ada 2, menjelaskan model sosial disabilitas pada anak, dan yang kedua mengubah sikap terhadap penyandang disabilitas. Poin ketiga itulah medical model, adalah istilah yang diciptakan oleh psikiater R.G. Laing dalam buku The Politics of the Family and the Other Essays pada tahun 1971 untuk set prosedur di mana maka dokter dilatih. Itu meliputi keluhan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Dengan
dan tanpa pengobatan. Model medis mewujudkan asumsi dasar tentang kedokteran yang mendorong penelitian dan berteori tentang kesulitan fisik atau psikologis atas dasar sebab akibatnya dan remediasi. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Muhammad Aldi. Untuk Muhammad Aldi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi masyarakat inklusi dan manfaat dari pendidikan inklusi itu sendiri. Apa itu masyarakat inklusi? Kata inklusi ini sendiri berasal dari kata inclusion yang artinya mengajak masuk atau mengikut sertakan. Lawan katanya adalah eksklusi yang berasal dari kata exclusion yang artinya mengeluarkan atau memisahkan. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal berada beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman, mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi bisa kita artikan masyarakat inklusi ini adalah sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan, serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Masyarakat inklusi ini adalah kita semua dalam wilayah tertentu yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan, layanan, dan prasarana agar masing-masing di antara kita dapat memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajiban, dan mendapatkan haknya. Secara umum dapat diupayakan ketersediaan layanan dan sarana bagi semua warga masyarakat, tetapi dengan catatan tidaklah bisa sama untuk semua orang, walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan masyarakat. Hal itu karena setiap individu itu unik dan berbeda. Dengan demikian, maka setiap orang dalam masyarakat membutuhkan cara berbeda berupa pelayanan dan sarana khusus yang sesuai dan tepat dengan keunikan dan kebutuhan khususnya. Pengertian lain dari masyarakat inklusi ini juga bisa adalah masyarakat yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai, dan mengikut sertakan perbedaan. Setiap warga masyarakat inklusi baik yang memiliki perbedaan pada umumnya maupun yang memiliki perbedaan khusus yang sangat menonjol, punya tanggung jawab lewat perannya masing-masing dalam mengupayakan kemudahan agar setiap warga masyarakat secara inklusif dapat memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajibannya, dan mendapatkan haknya atas terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari pendidikan inklusi sendiri. Manfaat pendidikan inklusi ini bagi negara yaitu dengan adanya pendidikan inklusi ini, maka negara telah memperhatikan hak-hak rakyatnya, khususnya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk anak-anak, dengan adanya pendidikan inklusi sendiri, maka anak-anak ini akan mempunyai sikap empati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka mereka bisa mendapatkan berbagai manfaat berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Yang kedua, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Yang ketiga, dorongan untuk lebih percaya diri. Dan keempat, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya. Di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa berlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empati. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.